Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Microsoft Excel 2. Dengan nama kelompok Sylvia Soimi, Hilda Amalia Farista Devi, dan Putri Dwi Rahayu. Yang pertama, latar belakang. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan saat ini program ini merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik di platform PC berbasis Windows maupun platform Macintosh basis Mac OS. Semenjak versi 5.0 diterbitkan pada tahun 1993, aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System dan versi terakhir adalah versi Microsoft Office Excel 2013. Pada awal-awal peluncurannya, Excel menjadi sasaran tuntutan perusahaan lainnya yang bergerak dalam bidang industri finansial yang telah menjual sebuah perangkat lunak yang juga memiliki nama Excel. Akhirnya, Microsoft pun mengakhiri tuntutan tersebut dengan kekalahan dan Microsoft harus mengubah nama Excel menjadi Microsoft Excel. Dalam semua rilis pers dan dokumen Microsoft, meskipun demikian, dalam prakteknya hal ini diabaikan dan bahkan Microsoft membeli Excel dari perusahaan yang sebelumnya menuntut mereka hingga menggunakan nama Excel saja tidak akan membawa masalah lagi. Microsoft juga sering menggunakan huruf XL sebagai singkatan untuk program tersebut, yang meskipun tidak umum lagi, ikon yang dibuat oleh program tersebut masih berdiri atas dua huruf tersebut, atau meski diberi beberapa gaya penulisan. Yang pertama, pengelola tabel dan data. Memberikan nama range tabel. Tujuan memberikan nama range atau sel tunggal maupun sekelompok sel adalah untuk mempermudah dalam penulisan rumus Excel. Selain itu, kita juga akan mendapatkan banyak keuntungan atau kemudahan lain jika sebuah range dapat kita beri nama. Aturan pemberian nama sel range. Excel. Sebelum menamai range, perlu Anda tahu bahwa nama range harus mengikuti kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah, yang pertama, nama range harus diawali dengan valid karakter, yakni abjad A sampai Z, underscore, atau backslash. Nama range tidak boleh diawali oleh angka 0 sampai 9. Yang kedua, nama range tidak boleh mengandung spasi. Yang ketiga, maksimal karakter nama range adalah 255. Yang keempat, nama range tidak boleh menggunakan atau persis dengan referensi sel misal A1 sebagai contoh di situ. Langkah-langkah memberi nama seleksi sebuah sel atau range data pada set Excel. Yang pertama, seleksi sebuah sel atau range data pada set Excel. Klik atau pilih name box yang ada di sebelah kiri formula bar. Yang ketiga, tuliskan nama range yang dikehendaki asal memenuhi syarat-syarat penamaan range. Yang keempat, tekan enter. Langkah-langkah membuat nama range dengan new name box dialog. Cara kedua untuk membuat nama range adalah dengan menggunakan fitur new name dialog box. Yang pertama, seleksi range data yang akan kita namai. Pada tab formula yang akan kita namai pada tab formula, grup definite name, silahkan pilih definite name. Seperti contoh gambar tersebut.
Untuk membuka NeoName dialog box juga bisa melalui tab formula, grup definite name, name manager, kemudian pilih Neo. Pada bagian name, tuliskan nama range yang akan kita berikan. Pada bagian scope, pastikan memiliki workbook agar nama range bisa digunakan untuk semua set pada workbook. Pada bagian komen, tuliskan deskripsi atau komentar dari range tersebut. Bagian ini bisa dikosongkan atau tidak diisi. Pada bagian refers to, pastikan merujuk pada range atau referensi sel yang benar yang diawali dengan sama dengan. Jika sebelumnya Anda sudah melakukan seleksi range, maka bagian ini seharusnya sudah merujuk pada range yang benar. Selanjutnya, klik OK untuk menyelesaikan penamaan range. Langkah-langkah membuat nama range dengan Create Name from Selection dialog box. Cara ketiga dalam membuat atau memberi nama range adalah dengan menggunakan Create from Selection. Dengan menggunakan cara ketiga ini, nama range akan otomatis dibuat pada setiap kolom dan atau baris, mengikuti label yang sudah ada pada setiap baris atau kolom. Seleksi range data tersebut termasuk kolom atau baris yang akan kita jadikan acuan memberi nama range. Kemudian pilih tab formula. Group definite name, silahkan pilih menu create from selection. Selanjutnya akan muncul dialog box create names from selection. Klik OK dan lihat pada menu name manager untuk memastikan memberikan nama range sudah benar seperti gambar di samping. Selanjutnya akan dibacakan oleh Puput. Fungsi pembacaan tabel. Fungsi lookup dan lookup adalah fungsi pembacaan tabel di Microsoft Excel. Fungsi pembacaan tabel digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih data tabel. Fungsi lookup digunakan jika data tabel disusun secara vertikal, sedangkan fungsi lookup digunakan jika data tabel disusun secara horizontal. Lookup digunakan untuk mengambil data sel dari suatu kolom tabel vertikal atau untuk membaca tabel vertikal dengan menggunakan nilai kunci pembanding, serta kolom atau nomor urut kolom yang menunjukkan posisi data yang akan dibaca pada kolom-kolom tabel. Bentuk dari fungsi lookup adalah sama dengan lookup atau lookup underscore value table underscore array equal underscore index underscore num rank underscore lookup. Lookup digunakan untuk mengambil data sel dari suatu kolom tabel horizontal atau untuk membaca tabel horizontal dengan menggunakan nilai kunci pembanding serta offset baris atau nomor urut baris yang menunjukkan posisi data yang akan dibaca pada baris-baris tabel horizontal. Bentuk dari fungsi lookup adalah lookup atau lookup underscore value table underscore array row underscore index underscore num rank underscore lookup. Keterangan lookup underscore value adalah alamat sel dari suatu kolom tab yang digunakan sebagai kunci pembaca tabel. Yang kedua, table underscore array adalah nama ring tabel yang akan dibaca, di mana kolom pertama dalam nama ring tabel tersebut harus berisi nilai kunci pembanding yang akan dibandingkan dengan nilai kunci pada tabel induk data-data. Yang ketiga, tabel data yang diberi nama ring harus diurutkan terlebih dahulu dengan metode pengurutan data secara ascending atau pengurutan data secara terbalik. Yang keempat, row underscore index underscore num adalah nomor urut baris yang harus digunakan sebagai penentu posisi atau nomor urut baris pada tabel data yang akan dibaca. Yang kedua, membuat grafik. Membuat grafik standar. Langkah-langkah membuat grafik standar. 1. Pilih data dengan menandai mulai sel. A2.
dengan D2. Yang B, pilih tab Insert pada ribbon group charts, pilih jenis grafik yang diinginkan. Yang C, aktifkan tab Layout Chart Tools pada group Access, pilih Grid Lines, Primary Vertical Grid Lines, kemudian Major Grid Lines. Yang D, aktifkan tab Format Chart Tools, lalu pilih Word Art Styles untuk memformat tampilan judul grafik. Yang B, grafik data presentase. Grafik dengan presentase biasanya ditunjukkan oleh grafik dengan jenis play. Atau dengan kata lain, grafik ini menampilkan ringkasan data dengan membandingkan item satu dengan item lainnya berupa presentasenya saja. Sebab itu hanya 2 kolom data saja yang ditandai. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, masih menggunakan tabel data di atas, tandai sel A2 dengan A6, lalu sambil menekan tombol CTRL keyboard, tandai sel E2 dengan E6. Yang B, aktifkan tab Insert pada group charts, pilih jenis grafik Exploded P3D. Yang C, sampai di sini grafik P3D telah ditampilkan, aktifkan tab Layout Chart Tools, lalu pilih Legend None. Yang D, klik Data Tables, lalu pilih More Data Tables option. Pada bagian Label option, aktifkan Category Name, Percentage, dan Show Leader Lines. Pada bagian label position, aktifkan Outside End. Akhiri dengan klik Close. Yang E, ubah judul grafik atau chart title. Presentasi peserta pelatihan oleh lembaga-lembaga. Yang F, aturlah elemen-elemen grafik dengan perintah-perintah yang dipelajari, sehingga grafik akan ditampilkan seperti gambar di kanan. Menemukan tren. Excel 2007 mampu memberikan bantuan dalam melakukan analisis atau perkiraan kondisi perusahaan atau suatu pekerjaan dengan menunjukkan kecenderungan yang sedang terjadi melalui data yang ada. Fasilitas yang digunakan untuk hal ini adalah cara menemukan tren dari grafik yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktifkan grafik standar non-3D yang telah dibuat. Kemudian pilih tab Layout Chart Tools pada grup analisis. Klik Trend Clinic. Lebih detailnya, pemberian tren dapat dipilih perintah More Trend Line option pada pilihan dialog box. Format trend line akan ditampilkan seperti gambar di samping. Setelah itu klik close, maka tampilkan grafik akan ditambahkan garis tren yang bisa menunjukkan arah kecenderungan data di mana yang akan datang. Yang E, cobalah sendiri dengan pilihan tren-tren yang lain, misalnya juga dengan menentukan berapa periode ke depan atau forward dan ke belakang backward pada bagian forecast. Yang ketiga, proteksi dan percetakan. Yang A, proteksi sheet. Pilih sheet yang akan diproteksi. Pilih tab Protect Sheet, lalu masukkan password. Kemudian proteksi workbook. Pilih sheet yang akan diproteksi, pilih tab Protect Sheet, dan masukkan password. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia. Proteksi view VBA. Langkahnya, buka jendela VBA Editor, Alt plus F11, pilih tab Tools, selanjutnya FBA Project Property, selanjutnya buka tab Projection, lalu beri tanda centang pada kotak Look Project for View, selanjutnya masukkan password.
B. Percetakan. Siapkan dokumen yang akan dicetak, misalnya seperti tabel di samping. Klik Back Layout, pilih tanda panah kecil di samping tulisan Backstop. 3. Blok seluruh tabel yang akan dicetak. 4. Kemudian klik menu Back Layout, klik Print Area, klik Set Print Area. 5. Kemudian klik menu Print, klik Printer Preview. 6. Klik Show Margin. Untuk menampilkan margin, kemudian silahkan atur kembali margin agar benar-benar sesuai dan apabila di print, nanti tidak ada bagian yang tertinggal. Cara mengatur kembali margin tinggal menggeser-geser garis yang putus-putus. Jika sudah yakin dengan pengaturan margin, lakukan dengan klik ikon print untuk mencetak. 8. Pilih nama printer yang digunakan pada contoh. Kita digunakan printer HP Diskjet F2200 series. 9. Jangan lupa lihat kembali settingan kertas pada properti printer yang kita gunakan. Kalau kita hendak mencetak dokumen dengan ukuran legal, maka pilihlah legal. Secara default biasanya settingan kertas pada printer adalah A4. 10. Klik OK untuk mencetak dokumen. Kesimpulan, Excel merupakan program spreadsheet pertama yang mengizinkan pengguna untuk mendefinisikan bagaimana tampilan dari spreadsheet yang mereka sunting, font, atribut, karakter, dan tampilan setiap sel. Excel juga menawarkan penghitungan kembali terhadap sel-sel secara cerdas, di mana hanya sel yang berkaitan dengan sel tersebut saja yang akan diperbarui nilainya, di mana program-program spreadsheet lainnya akan menghitung ulang ke seluruh data atau menunggu perintah khusus dari pengguna. Selain itu, Excel juga menawarkan fitur pengolahan grafik yang sangat baik, sehingga Excel sangat bermanfaat dalam kegiatan yang kita lakukan, baik pekerjaan, administrasi, perencanaan, perhitungan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.